Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala dzarajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, baik yang terasa maupun yang tidak terasa, yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tidak nampak. Terutama nikmat yang luar biasa adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya hingga kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dinsmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berharap dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hambamu ini adalah hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka konsekuensinya kita harus melaksanakan perintah Allah. Kita harus bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah konsekuensi dari orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para guru-guru kita menjelaskan tentang ta'rif daripada buah takwa. Imtisaru awamirillah wa istinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Baru bisa dikatakan orang bertakwa, muttaqin, pangkat dan kedudukannya. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja kita akan diberikan sebuah reward oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan diberikan sebuah hadiah yang luar biasa istimewanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3 dikatakan,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah akan menjadikan kepada orang tersebut makhrajan, jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya. Allah akan berikan solusi yang terbaik kepada orang yang bertakwa untuk memecahkan segala permasalahan yang hinggap dan menyelimuti pada orang yang bertakwa. Pada intinya, orang bertakwa itu akan senantiasa dibimbing, dibantu, diberikan jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu makhrajan. Yaj'al lahu makhrajan. Selain Allah berikan solusi dari segala permasalahan hidupnya bagi orang-orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki. Allah beri rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak terduga, dari jalan yang tak disangka-sangka. Subhanallah, alhamdulillah. Itulah reward yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Selain tentu saja kita harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, turunan daripada takwa adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dilanjutkan pada ayat selanjutnya, wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang pasrah bertawakal kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bentuk penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sahabat din bismi sekalian, kita itu termasuk adalah makhluk yang lemah di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu serahkanlah segala urusan kita, baik yang kecil maupun apalagi yang besar, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang mengurus kita. Hasbunallah, cukup Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baiknya yang memelihara, sebaik-baiknya yang mengurus. Ni'mal maula, yang mengurus kita, wa ni'man nasir, dan menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya kecuali pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Sahabat sekalian, wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang memberikan kecukupan kepada orang-orang yang bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha baligun amri, in harfu taukidin wa nasbin, sesungguhnya Allah, innallaha baligun amri, sesungguhnya Allah akan menuntaskan segala urusan orang yang berserah diri dan orang bertakwa kepada Allah. Orang takwa, orang bertakwa dan orang bertawakal kepada Allah diberikan terus kemudahan oleh Allah dengan cara baligun amri, dituntaskan segala permasalahannya. Nah, kalau sahabat mempunyai hutang, hutangnya dibayarkan oleh Allah, asal kita yakin, mau berdoa kepada Allah dan mau berupaya berikhtiar. Kita mempunyai masalah, meminta pertolongan Allah, Allah selesaikan masalahnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qad harfu tahqiqin, bukti. Qad ja'alallah, bukti Allah telah menjadikan likulli syai'in, akan segala sesuatu, qadran, dengan kuasanya. Karena Allah sifat kudrat, Allah sifat qadiran,
kuasa, dengan kekuasaannya. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya tidak akan pernah rugi bagi orang yang bertakwa dan berserah diri kepada Allah. Oleh sebab itu, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ittaqillaha, kalian harus bertakwa kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja. Haitsu ma kunta, bertawakallah di mana saja. Bukan hanya di masjid, di rumah, di luar rumah, di pasar, di terminal, stasiun, di kantor, ya, di mana saja, di kampus. Takwa harus senantiasa melekat kepada diri kita. Kita sering mendengar para khatib, para penceramah mengatakan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, sampai mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan pernah engkau mati dalam keadaan tidak bertakwa, tidak beriman, dan tidak beragam Islam. Ini pentingnya kita betul-betul menanamkan jiwa kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah haitsu ma kunta, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saja. Takwa itu tidak boleh dilepas. Punya jabatan, tidak jabatan, ya, tetap takwa itu harus melekat, waskat, dengan pengawasan melekat pada diri kita, insya Allah. Wa'atbi is-sayyi'atal hasanata, ikuti apabila kita berbuat kesalahan, ikuti, lanjutkan dengan hasanah, dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, sehingga perbuatan yang baik itu bisa melebur perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa'atbi is-sayyi'atal hasanata, apabila kita telah menyakiti orang lain, segera kita minta ampunan, minta maaf. Ditambah kita berikan sedekah, berikan sesuatu yang terbaik untuknya. Ikuti. Ya, kalau kita sudah mengotori tempat, cepat bersihkan tempat tersebut. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, itu ciri orang bertakwa. Apabila kita berbuat salah, dan salah itu hal yang biasa bagi manusia, tetapi jangan selamanya kita berbuat kesalahan, ya, karena manusia al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Betul, kita manusia itu tempatnya salah dan lupa, tetapi jangan dibiasakan kita salah. Oleh sebab itu perlulah kita pencerahan, perlulah kita mengedukasi kepada guru-guru kita, ya, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, mencari ilmu, pengetahuan ilmu, apalagi ilmu dasar agama. Supaya apa? Supaya hidup lebih baik, bukan hanya di dunia, tapi kelak untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Tamhuha, sehingga perbuatan yang baik tersebut bisa melebur, bisa menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Wa'atbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa, dan bergaulilah, silakan bergaul dengan manusia, dengan orang-orang lain, bihulukin hasan, dengan budi pekerti yang baik. Disinilah kita perlunya mempunyai budi pekerti yang baik, sehingga kalau anak kita dan kita dulu dimasukkan ke dalam madrasah, ada pelajaran akidah, akhlak, masuk ke sekolah umum ada pelajaran PPKN, bahkan pelajaran agama ditambah dengan pelajaran budi pekerti. Untuk apa? Supaya kita mempunyai khuluqin hasan, budi pekerti yang baik. Karena ciri orang bertakwa kunci perilaku yang baik, tidak pernah membuat madarat kepada orang lain, bahkan memberikan manfaat. Karena orang yang bertakwa tahu benar, khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, bukan memberikan madarat kepada orang lain. Sahabat sekalian yang berbahagia, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak, sedikit ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya, umumnya untuk sahabat-sahabat sekalian. Apabila ada kesalahan,
itu hanya semata-mata kebodohan dari diri saya. Ditutup, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.